Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah bin Umar dan sekaligus juga ayahnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab umarnya. Apa kata Ibnu Umar? Qol, Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya, sebetulnya ya. Di sini kok biman kibi ya. Mungkin juga biman kibaya, ada di sini ada biman kibaya, ada biman kibi ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi juga betul ya. Menepuk, ini saya kan menepuk pundak. Akhadha, mengambil ya. Pegang kayak tangannya begitu tuh, ada yang mengatakan sambil pegang pundaknya, atau ada yang bilang begini, akhadha artinya mengambil kan gitu, memegang. Mungkin dia pegang sambil begitu, atau sambil ditepuk-tepuk, kemungkinan begitu ya pemahamannya. Kalau di sini diartikan apa? Bahwa kata ulama, Rasulullah SAW menepuk-nepuk bahuku, menepuk-nepuk bahuku, tanda akrab benar ya sayang. Faqala, lalu Rasul bersabda, inilah ucapan Rasulnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Cuma segitu ya. Kun, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka, seolah-olah engkau, gharibun, orang asing atau merantau, au abirus sabil, ataupun orang yang menyeberang jalan. Jadi abir yang menyeberang, ubur itu seberangan, seberang jalan. Abir. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma yaqul. Kemudian Ibnu Umar berkata, nah, ini apa hubungannya nih? Hubungannya Rasul bilang kepada Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau yang merantau, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Itu ucapan Rasul itu disampaikan oleh Ibnu Umar kepada murid-muridnya. Ini sanadnya nggak ada di sini ya. Kalau di sana ada sanadnya, ketahuan. Nah, ketika dia menyampaikan nama muridnya, dia ngomong, nambahin, begitu maksudnya ya. Jadi ini nambahin, ini dia. Apa kata ini ucapan Ibnu Umar, idza amsaita fala tantajiris sabah. Kalau sore-sore kamu jangan pakai nunggu-nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantajiris masa. Kalau pagi-pagi maka jangan engkau nunggu sore. Wa khudh min sihatika li maradika, dan gunakanlah, ambillah ya, gunakanlah, ambillah
min sihatika, dari sehatmu, limarodika, untuk sakitmu, wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Khud artinya ambil, biasa pegang, gunakan, boleh juga. Sini diartikan gunakan ya. Ya sudah, hadisnya kayak begitu. Ada lagi ada lagi qala, bukan ya, sampai situ habis ya. Nah, rawahul Bukhari ini Imam Bukhari ini. Entah hadis yang keberapa ya, enggak di Imam Bukhari nya hadis keberapa ya. Baik, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menasehati atau membimbing Abdullah bin Umar. Tetapi hadis ini bukan hanya khusus untuk Abdullah bin Umar, termasuk juga untuk kita gitu. Emang sih dia nasihatinnya Ibnu Umar, tapi itu juga berarti untuk kita. Apa yang dia nasihatkan? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah dirimu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang merantau, abir sabil. Abiru di sini. Abiru apa abiru? Abiru artinya abiro ya. Ada yang baca abiro. Ada yang baca abiro, kun abiro sabil begitu ya. Ada yang baca gitu. Kun ka'annaka abirus sabil. Atau engkau nyebrang di jalan. Udah. Apa yang Ibnu Umar paham nih, kata-kata seperti ini sangat paham dia. Kayak bahasanya memang Rasulullah seperti itu, jawamiul kalam ada kayak gitu. Kata-katanya singkat tetapi isinya padat. Jadi beberapa pensarah hadis memaknai begini. Hendaklah kamu bersikap terhadap hidup di dunia ini seperti sikapnya orang-orang yang merantau. Jadi maksudnya jadilah dirimu, hendaklah kamu bersikap, sikap kita terhadap dunia ini ya, keberadaan kita di dunia ini seperti orang yang merantau atau orang yang sedang menyeberang jalan. Wah, ini luar biasa ini. Kalau orang merantau apa dong? Jadi dari sikap seperti itu apa yang diharapkan oleh Rasul? Kalau kita bersikap, kita ini bukannya sedang merantau di sini, bukannya tempat tinggal kita. Jadi yang pertama adalah timbul kesadaran kita bukan penduduk sini. Namanya merantau kan bukan penduduk sini. Kita bukan penduduk sini. Berarti kita tidak akan menetap di sini. Tidak akan menetap di sini kita. Nah, karena ini bukan tempat kita. Jadi janganlah hatimu cenderung kepada dunia ini. Karena kamu tinggalnya bukan di sini. Kamu di sini ini hanyalah merantau. Seorang perantau bagaimanapun juga dia kepengen pulang ke tempat kampung halamannya. Apalagi kalau kita umpamakan merantaunya kayak kita, merantau sendirian begitu, anak istri di kampung halaman, dia pengen pulang seperti itu. Jadi kalau benar-benar sikap kita ini sebagai perantau, kita pengen pulang ke kampung halaman kita. Memang kampung halaman kita itu di mana? Aslinya kita di mana? Ya kalau kita lihat-lihat sejarahnya kan aslinya kita ini penduduk bapak
ibu kita, kakek kita, nenek kita, Nabi Adam mana? Surga. Jadi kampung halaman kita ini surga. Atau kalau enggak kita luasin sedikit, kampung halaman kita ini adalah akhirat. Jadi itulah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Sekarang di dunia ini kita cuma merantau. Ini sangat ditangkap oleh Ibnu Umar. Karena merantau, ya kita selalu rindu kepengen pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita di akhirat, lebih khusus lagi surga. Jadi kita rindu kepada surga. Rindu nggak kita surga? Begitu maksudnya. Kalau memang kita punya sikap kita sebagai perantau, kita ingin pulang, kita rindu, selalu kita rindu kepada kampung halaman. Jadi kita ini harus rindu kepada surga. Gitu. Ini masuk nih kalau begini. Ibnu Umar masuk. Sekarang kita lihat kita rindu nggak sih sama surga? Tuh, nggak apa-apa deh kalau belum sampai ke situ ya. Tapi jangan sampai lupa aja bahwasanya kita pasti akan pulang ke kampung halaman kita. Jadi kampung halaman kita itu adalah surga. Kita rindu kepada surga. Berarti kita cinta kepada surga. Inilah ucapan orang-orang tasawuf yang mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Sebetulnya inilah kalau kita cinta Indonesia itu bagian daripada iman, kagak nyambung kayaknya itu gitu. Cinta apanya kita? Tempat kelahiran kita begini, bukan ya. Sebenarnya ungkapan itu pada awalnya ya, ungkapan orang-orang tasawuf ini. Cinta tanah air, cinta sorga itu tempat tinggal kita adalah bagian daripada iman. Lalu kita pakailah kemari. Yang kemudian itu juga digunakan oleh ulama-ulama kita zaman pejuang dulu ya, untuk bisa mencintai Indonesia melawan penjajahan. Itu. Jadi kemudian efeknya apa kalau begitu? Kalau kita merantau, kita cinta kepada tanah air. Ini yang penting nih efeknya. Kalau begitu apa yang kamu lakukan di sana, di tempat merantau, carilah di tempat merantau itu, boleh sebanyak-banyaknya boleh. Tetapi kamu hanya menggunakan seperlunya saja. Selebihnya harus dikirim, diweselin tuh tempat merantau. Itu yang ungkapan yang ngomong katakan begini, nikmatilah dunia ini seperlunya saja, selebihnya kita titipin untuk di akhirat. Kalau orang merantau kan begitu, dapat duit banyak kamu dihabisin, gak bakal, diambil seperlunya saja. Nah, kalau memang seperti itu, sikap kita udah begitu apa belum? Belum, berarti kita belum merasakan seperti perantau nih. Kalau begitu, kita belum merasakan seperti perantau. Karena kita belum merasakan, karena kita juga belum cinta kepada tanah air kita, kepada surga. Kita belum cinta kepada surga, belum cinta kepada akhirat. Kayak begitu. Jadi walaupun Rasul bilang begini, dalam sekali penjelasannya. Nah sekarang aplikasinya bagi kita ya, aplikasinya bagi kita harus kita paksakan. Jangan ada sesuatu aktivitas apapun, jangan ada sesuatu yang kita miliki apapun, kecuali itu harus kita kirim untuk akhirat. Gitu, harusnya begitu. Nggak akan kita lakukan untuk dunia. Jadi kalau orang menikmati di dunia, dia punya duit, waduh dia kumpul beli ini, beli itu, sehingga dia menjadi kaya, tanahnya banyak, hartanya banyak, pasti dia nggak cinta kepada akhirat. Itu orang kayak gitu.
Bahaya itu. Orangnya kayak begitu berbahaya. Maka kalau kita, orang-orang yang seperti itulah dikatakan hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Pangkal dari segala kejahatan karena cintanya kepada dunia. Mungkin dia merasa nggak cinta kali ya. Yang jelas dia nggak cinta kepada akhirat. Maka jangan kaget kita kalau dengar berita orang yang korupsi padahal dia udah kaya raya. Korupsi udah kaya raya karena dia kayak begitu. Kayak apa itu? Itu karena kecintaannya kepada dunia kayak begitu. Nggak terasa dia udah tertipu oleh dunia karena ini sikap ini. Jadi sikap kita sekarang jangan sampai ada apapun ya, apakah itu kegiatan kita ataupun yang kita miliki, kecuali dia harus kita kirim untuk akhirat kita. Kita kirim tuh untuk akhirat kita. Saya sih sudah bilang ya, jangankan yang kayak begitu, yang penting-penting, yang sepele-sepele aja, tidur kita aja buat akhirat. Ada pahalanya kan, kita niatin buat ibadah, ada akhiratnya. Orang kan bilang begini ya, apa fungsinya mata? Mata itu fungsinya untuk melihat. Kalau mata fungsinya untuk melihat, kucing juga begitu, matanya untuk melihat. Emang ente sama kucing, sama binatang? Enggak, kita untuk melihat apa? Melihat yang membawa dampak kepada akhirat. Jadi yang sekecil itu pun harus kita ada. Kalau itu gampangan dikit ya. Kalau duit susahan kali pelitan juga kita dikit ya. Kalau duit kayak begitu. Kalau yang begitu-gitu kan kita bisa. Tetapi berawal dari yang kecil itu. Kalau yang kecil itu sudah bisa untuk akhirat, mau nggak mau lama-lama bisa, kita akan tertarik ke sana. Jadi memang konsepnya Nahdlatul Ulama NU kayak begitu. Yang kecil-kecil dulu, nggak usah yang gede-gede buat kayak begitu. Karena otomatis kalau sudah begitu, nanti yang besar-besar akan bisa. Jadi orang yang menyeberang jalanan, orang yang menjalan jalanan, orang seperti itu, artinya memberikan kesan kepada kita bahwasanya kalau orang yang menyeberang jalanan, dia sedang berjalan menuju suatu tujuan. Semakin hari berarti semakin dekat sama tujuannya. Dunia semakin hari semakin jauh. Jadi kita semakin dekat kepada kematian kita. Apalagi kematian kita tidak tahu kapan waktunya. Itu jadi karena semakin hari, 1 hari 2 hari, kata-kata alhamdulillah umur kita dikasih panjang umur. Iya, dilihat dari aspek hidup kita yang lalu memang umur kita panjang, tapi dilihat dari segi jatah hidup kita, umur kita semakin pendek. Apalagi ini yang udah 50 tahun, udah 50 tahun ke atas kayak gitu. Pokoknya kita bisa simpulkan lah ya, bukan kita mendahului duluan, umur yang kita udah gunakan pasti lebih banyak daripada umur yang belum. Apa kita sampai 100 tahun? Jarang banget. Jadi umur yang kita gunakan ini udah lebih banyak, dan yang lain sisanya udah lebih sedikit. Nah itulah kira-kira intinya sikapnya. Saya lanjutin lagi. Karena itu kemudian Ibnu Umar bersikap. Apa kata si Umar? Kalau kamu sore-sore, jangan nunggu pagi-pagi. Jadi kapan kita ada, udah saat itu kita beramal soleh. Saat itu kita beribadah. Saat itu kita harus mengadakan kegiatan untuk akhirat kita. Di dunianya kita ambil seperlunya saja. Jangan pakai nunggu besok-besok. Atau dengan bahasa lain, kalau kebaikan jangan pakai ditunda-tunda. Ntar
waduh malam 25 kayak sibuk, saya nggak bisa nih ya, nanti aja dah malam 27. Jangan gitu kira-kira, jangan tunda begitu. Karena kita nggak tahu. Kenapa sih Ibnu Umar ngomong begini nih? Karena dilihat dari segi kepribadian dan sikapnya, dia itu punya sikap. Karena dia nggak tahu. Kalau sore-sore itu jangan nunggu pagi, karena dia nggak tahu kalau besok pagi saya masih hidup apa kagak. Saya nggak tahu. Kalau nunda-nunda kayak begitu. Kalau kamu pagi hari, jangan nunda sampai sore hari. Kerjakan udah. Nah itu yang kemarin Haji Andi bawain hadis yang sebenarnya kita harus menangkapnya kayak begitu. Apa kemarin dibawain hadisnya itu? Apa namanya? Bagaimana itu hidupnya? Seolah-olah berbuat mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk kepentingan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, tapi berbuatlah, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Itu banyak yang memahami kita harus semangat begitu kan. Jadi kalau untuk kepentingan dunia, ingat kita seperti kagak mau mati gitu. Biarin kata udah tua kayak begini, itu pohon kelapa kalau ditanam sekarang berapa tahun baru bisa berbuah ya? 20 tahun kali ya, 20 tahun mah gua udah mati. Nggak mau kita nanam pohon kelapa, jangan begitu. Itu kata orang tuh ya. Padahal pengertiannya yang lebih baik. Jadi orang-orang tasawuf memandangnya bukan begitu hadis tadi. Kalau dunia maka kamu masuk hidup selama-lamanya, jadi bisa ditunda. Tapi kalau urusan akhirat kan mau mati besok, kagak bisa ditunda lagi. Jadi kebaikan itu kita lakukan harus sekarang juga selagi kita ada. Nggak bisa kita tunda-tunda. Itu sebetulnya yang harus kita tangkap. Hanya orang-orang yang cinta dunia aja ngomong gitu. Memang benar kalau landasannya kita harus nitipin apa namanya untuk akhirat. Sikap yang kayak tadi juga ada hadisnya itu. Seandainya kiamat besok pagi dan di tangan saya hari ini ada benih, pasti saya tanam. Begitu sikap kita. Artinya kenapa? Karena dia orientasinya bukan sekedar dunia. Dia dengan beramal menanam seperti itu, dia ibadah juga untuk akhirat. Walaupun besok saya mati, ya, ada benih di tangan saya tetap tanam. Itu sikap yang dibenarkan kalau ada orientasinya kepada akhirat. Jadi maka dikatakan jangan kamu tunda-tunda. Terus lagi, khudhi min sihatika li maradika wa khudh hayatika li mautika. Pergunakanlah sehatmu untuk sakitmu. Apa tuh artinya tuh? Lagi sehat, udah kerjain sekarang. Jangan pakai ditunda-tunda. Ini mah enggak. Wah, gua kepengen kayak orang-orang nih kuat begini, sholat begini begitu. Sekarang udah nggak bisa, udah tua ya, gua duduk aja lama sakit ya, begitu itu. Karena nunda-nunda sekarang juga artinya. Jadi ketika kamu sehat, kamu lagi bisa apa yang kamu bisa kerjakan. Nanti kalau kamu sakit, nggak bisa kamu. Jadi kerjakan sekarang yang lagi sehat kamu, ya, sebelum kamu nanti sakit, kira-kira begitu. Kerjakan hidupmu ketika hidupmu ini untuk nanti kamu mati. Jadi intinya kayak begitu ini hadis ini. Jadi hadis ini cukup dalam. Andai kata hadis ini berkenan diri kita, insya Allah akhlak kita akan baik. Akidah kita akan lebih kuat, ibadah kita juga lebih baik. Kan pesannya kayak begitu.
Cuma kadang-kadang kita luntur juga. Kalau sholat, solu ka'annaka sholatal muwaddi', itu katanya. Soim ka'annaka saumul muwaddi', sholatlah kamu seakan-akan kamu adalah orang yang melaksanakan sholat yang mau berpisah. Muwaddi' wada' ya, meninggalkan. Artinya kalau kita sholat nanti sholat maghrib, kita niatin ini maghrib yang terakhir, karena maghrib yang hari besok belum tentu kita masih bisa hidup. Itu dilaksanakan kayak begitu. Itu perlunya. Saya pernah baca, pada mulanya saya memahami salah sampai saya dapati buku yang menjelaskan bahwa Sayyidina Umar itu dia selalu mengerjakan sholat witirnya setelah habis sholat isya. Jadi kalau habis witir, habis sholat isya, dia langsung witir. Padahal kita tahu kan witir malam, bahkan itu sholat penutup di malam hari. Tadinya saya pahami kenapa begitu, karena Umar bin Khattab takut kalau nanti malam nggak bangun tidur, sehingga luputlah sholat witirnya. Saya pahami begitu pada awalnya. Kenapa saya pahami begitu? Salahnya saya ngukur diri saya. Kan gitu orang mami ya, ngukur diri saya begitu. Ya dari bentar gue malam belas begitu nggak sholat witir, padahal sholat witir sangat penting sekali. Ternyata belakangan baru ada penjelasan dari ulama kenapa Umar bin Khattab selalu sholat witirnya dia setelah sholat isya. Apakah dia takut kalau nanti malam dia ketiduran? Gak mungkin, orang Umar bin Khattab gak mungkin kebangun seperti itu. Yang dia khawatirkan, takut jangan sampai waktu malam nanti dia udah gak ada umur, sementara belum melaksanakan sholat witir. Gitu sikapnya. Jadi bukannya sikap seperti apa yang saya duga, dia takut ntar malam ngomong masih hidup apa enggak. Sementara sekarang sholat witir boleh ya. Sementara sholat witir itu setelah kita sholat isya masih artinya sudah masuk waktunya, ya udah sholat aja dah kalau kayak begitu. Nggak apa-apa sholat ya. Jadi selalu Umar bin Khattab witir kayak gitu. Cuma memang yang menjadi permasalahan dilihat dari aspek fikihnya, bahwa hadis mengatakan sholat witir adalah sholat penutup sholat malam. Sebab Rasul itu sholat malam ya, sholat malam, katakanlah sholat tahajudnya 8 rakaat. Udah 8 rakaat, masih banyak waktu, sholat lagi dia witir berapa rakaat aja, walaupun ada yang mengatakan paling banyak 11 rakaat. Modelnya yang ada di kita 11 rakaat terus menerus tuh, kagak pakai tasahud terus. Kalau kita nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa kita mau 5 aja dong, itu udah 4 apa 5 ini udah begitu mulu, kita pikiran kita udah kemana aja, biar kita tandain pakai jari juga begitu, nggak busuk sholat kita kayak begitu. Nah kalau lagi baru sholatnya misalnya ini rakaat keempat, kemudian dia khawatir nanti datang waktu subuh, langsung dia tutup dengan yang kelima. Rakaat kelima selesai dia, nggak sampai 7. Itulah yang dipahami bahwa sholat witir itu sholat penutup sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua juga telah disepakati tidak ada 2 kali sholat witir. Artinya kalau kita sore-sore sudah sholat witir, nanti kan sholat penutup malam kan sholat witir, nggak boleh udah begitu 2 kali kayak gitu.
Nah, terhadap hal ini bagaimana seperti kita nih udah sholat witir, ntar malam kita sholat tahajud atau sholat tasbih, karena harusnya tutup dengan witir. Gimana seperti itu? Memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan ini diantaranya Habib Ali yang bilang begitu. Jadi kalau kita sudah witir, tambahin lagi 1 rakaat. Kita niatin ya untuk menggenapkan sholat witir kita. Jadi serakaat kita sholat witir kita genapkan, lalu nanti baru kita sholat tahajud. Setelah begitu nanti kita pakai witir lagi, karena witir yang tadi kita sudah hilangkan kayak gitu. Karena kan dasar prinsip begini, tidak boleh ada sesuatu perbuatan yang menghalangi kita untuk berbuat baik kepada Allah. Saya lupa itu Qur'annya gitu ya. Artinya begini, gara-gara kita udah sholat witir, udah sholat penutup, sehingga kita nggak bisa sholat tahajud, kan nggak bisa begitu kan? Nggak bisa begitu, nggak bisa. Nah, tetapi ada lagi yang pendapat, yang ini yang saya pakai ya pendapatnya, yang penting kita sholat aja seperti biasa, cuma nggak usah pakai witir lagi. Jadi witirnya itu kita pahami, Nabi memang menutup sholat malamnya dengan witir seperti itu, karena Rasulullah SAW belum sholat witir. Jadi kalau kita udah sholat witir, ya udah kita abaikan aja sholat witirnya itu. Nah, katanya Umar ibn Khattab seperti itu. Jadi katanya, jadi nanti kalau kita mau sholat lagi, sholat aja biasa, tapi jangan pakai witir. Nah, begitulah kira-kira Umar bin Khattab kenapa witirnya selalu habis sholat isya, karena dia takut jangan sampai nanti malam-malam sudah meninggal dunia. Yang dimaksudkan oleh jangan nunggu sore-sore, jangan nunggu pagi. Jadi kalau sore-sore kita jangan pakai nunggu malam, udah sekarang witir. Kira-kira begitu pahaman Ibnu Umar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.